Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Maliana, NIM 202210006. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Kepercayaan Diri Calon Guru Sekolah Dasar dalam Mengajarkan Sejarah Disiplin. Latar belakang. Pemikiran sejarah telah menjadi salah satu konsep inti dalam pendidikan sejarah di seluruh dunia. Untuk berpikir secara historis, seseorang perlu terbiasa dengan cara-cara di mana pengetahuan sejarah dihasilkan. Pemikiran sejarah terdiri dari penggunaan dua jenis pengetahuan, pengetahuan substantif dan pengetahuan prosedural. Perbedaan antara pengetahuan substantif dan prosedural bersifat teoritis, tetapi dapat membantu siswa memahami bentuk pengetahuan sejarah. Seperti yang telah disebutkan, untuk berpikir secara historis, siswa perlu membiasakan diri dengan berbagai bentuk tepi pengetahuan sejarah. Dengan kata lain, siswa harus membedakan sifat disiplin dari isi sejarah. Sejarah disipliner berarti berfokus pada sifat pengetahuan sejarah dan cara pengetahuan itu dibangun. Hipotesis dari jurnal ini yaitu seberapa percaya diri calon guru untuk mengajar sejarah disiplin setelah kursus yang secara khusus berfokus pada pengajaran pemikiran teorisnya. Kami berusaha untuk menyelidiki pertanyaan ini melalui studi guru siswa sekolah dasar yang berpartisipasi dalam kursus 2 bulan dalam didaktik sejarah. Meskipun tujuan kursus ini adalah untuk memberikan mereka kompetensi untuk menerapkan pengajaran sejarah disiplin, kami tidak mengukur perubahan kompetensi mereka seperti itu, tetapi kami memfokuskan studi kami pada kepercayaan siswa guru dalam mengajar sejarah disiplin. Baiklah, bisa dilihat dari tabel ini bahwa 11 kategori dibentuk sebagai hasil dari analisis jawaban siswa untuk survei prakursus. 87% responden N121 mengatakan tujuan pengajaran sejarah adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang masa lalu dan dengan demikian memahami masa kini, sedangkan 51% responden menyatakan tujuan pengajaran sejarah adalah untuk mendapatkan pengetahuan umum. Hanya 17% dari jawaban yang disebutkan konsep orde 2. Jawabannya menyiratkan bahwa setelah memasuki tentu saja, mayoritas guru siswa memiliki orientasi menuju pengajaran pengetahuan substantif, terutama topik sejarah dan peristiwa atau fitur utama. Jawaban dari siswa yang diwawancarai dan sisanya peserta kursus tidak berbeda secara signifikan. Metode penelitian. Kursus ini diatur ke dalam 6 topik yang masing-masing berfokus pada aspek pemikiran sejarah yang berbeda. Bukti dan interpretasi 4 jam kuliah dan 2 jam sesi kelompok kecil. Sebab dan akibat 2 jam kuliah dan 2 sesi kelompok kecil. Kontinuitas dan perubahan 2 jam kuliah. Empati historis 2 jam kuliah dan 2 jam sesi kelompok kecil. Menilai pemikiran historis 2 jam kuliah dan 2 jam sesi kelompok kecil. Bagaimana mengajarkan pemikiran sejarah praktikum 1 hari dan 4 jam kelompok sesi kecil. Kelebihan. Studi ini menunjukkan bahwa kursus didaktik sejarah yang ditawarkan sebagai bagian dari pendidikan guru awal mengubah sikap siswa terhadap pelajaran sejarah. Sebagian besar dari peserta dalam penelitian ini menerima pendekatan disiplin sebagai dasar pekerjaan mereka di masa depan. Hasil ini sangat berbeda dari studi observasi oleh Yilmaz 2020, di mana sejarah Amerika guru cenderung mengabaikan sejarah disiplin karena mereka menganggap diri mereka sebagai guru yang berurusan dengan praktik daripada dunia teoretis. Kelemahan. Risiko yang jelas adalah bahwa masa depan pekerjaan peserta penelitian ini akan
membawa mereka ke arah yang sama berpikir sebagai guru yang berpartisipasi dalam studi Yilmaz. Ini mungkin terjadi terutama jika mereka tidak menerima dukungan dari orang lain guru dalam disiplin mengajar. Dengan demikian, mengubah kerangka kognitif guru tentang pengajaran dan pembelajaran sejarah membutuhkan dalam kata-kata Sears, 2014. Kesimpulan, studi yang dilakukan di Amerika Utara menemukan bahwa calon guru sejarah lebih dipengaruhi oleh pengajaran yang mereka miliki diterima daripada oleh pendidikan guru mereka. Kita penelitian juga menunjukkan bahwa pada awalnya guru siswa berpegang pada model pengajaran sejarah yang mereka pelajari di sekolah, yang berfokus pada pengembangan pengetahuan substantif mereka tentang masa lalu. Menjelang akhir kursus, bagaimanapun sikap mereka berubah dan tercermin dalam esai mereka dan dalam wawancara. Banyak siswa terinspirasi oleh pengajaran sejarah disiplin, khususnya melalui kasus berbasis dokumen yang berfokus pada konsep dan proses Orde Kedua. Mereka ingin mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kita belajar tentang masa lalu dan bentuk-bentuk serta batas-batasnya pengetahuan sejarah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.